Nanti saya mau cetak gambar dari Yesus nunggang kuda. Nanti saya mau apa? Saya tadi seluruh ini nanti saya akan mau bikin stiker, bukan stiker ya, gambar Yesus sebagai Raja segala raja. Jadi rencana juga nanti saya mau beli gitar baru, saudara-saudara, harga 2,5 juta. Bukan tolong ya, kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya studio ini benar-benar kita upgrade. Jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti kita akan pindah ke studio Blok M. Orang Muslim juga sudah diberitakan semua Injilnya. Kalau mereka juga tetap tidak percaya, berarti itu adalah urusan mereka sendiri ya, saudara-saudara. Pak juga diutus Tuhan untuk bertemu dengan saya supaya kita bekerja sama untuk mendirikan, melakukan visi misi dari kerajaan sorga. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Dapat penglihatan, dia melihat malaikat-malaikat sorga turun membawa trompet. Ya, malaikat-malaikat sorga turun membawa trompet. Dan saya mengatakan kepada Ibu Lin, ya Ibu, saya orangnya pemain musik, saya punya selera musik yang cukup tinggi, karena saya adalah pemain musik jazz, saya juga suka orkestra. Jadi saya katakan bahwa memang selera musik saya juga memang berkelas. Jadi saya rencana mau beli mic yang harga 1.500.000 atau 500 sampai 1 juta. Jadi mic-nya nanti akan, saya udah pernah beli mic saudara, cuma mic-nya agak kurang berkualitas gitu. Jadi nanti supaya mic ini suara saya kencang dan gitarnya juga kencang, jadi persis kayak di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali sahabat berjumpa lagi di channel Meluruskan Doktrin. Dan tidak lupa pula kita berkirim salam dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat semuanya, kembali saya menjumpai Anda. Di kesempatan ini saya coba akan memberikan sebuah video tentang halusinasi seorang nabi yang mengatakan kalau dia adalah utusan daripada Tuhan dan disebut sebagai nabi ke-26. Siapakah dia? Yaitu Luga Tambunan, yang mana pada kesempatan ini, di video ini, dia berhalusinasi untuk mengadakan konser akbar demi untuk misi menyebarkan Injil kepada seluruh manusia. Dan bagaimanakah videonya? Mari kita saksikan bersama. Wow, konser to the King of Kings. Waduh, jadi saudara-saudara, mohon maaf ya atas ke ini ya. Ini studio saya, ini kan masih sederhana nih. Jadi rencana ke depan ini nanti studio ini kan kamar saya kan. Nanti saya mau cetak gambar dari Yesus nunggang kuda. Nanti saya mau apa? Saya tadi seluruh ini nanti saya akan mau bikin stiker, bukan stiker ya, gambar Yesus sebagai Raja segala raja. Jadi saya mau benar-benar rombak ini studio King of King untuk standar yang lebih dahsyat lagi ya. Saya juga mau beli mic itu supaya suara gitarnya itu persis nanti kita bikin kayak di studio. Jadi teman-teman, jadi kalau kita nyanyi itu kalau pas dengar pakai headset itu udah benar-benar kayak di studio ya. Ini kan masih manual nih teman-teman ya, masih manual pakai gitar ini. Jadi rencana juga nanti saya mau beli gitar baru, saudara-saudara, harga 2,5 juta. Bukan tolong ya, kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya studio ini benar-benar kita upgrade. Jadi
tidak menutup kemungkinan juga nanti kita akan pindah ke studio Blok M, cuma karena pandemi, tetapi Tuhan bilang sama saya maju terus, jangan pikirin pandemi, pikirin kehendakku dilakukan di muka bumi ini. Oke, sebelumnya kita lanjutkan di berdoa dulu. Konser virtual juga, tetapi bukan hanya konser virtual, kita mau bikin konser menjarah bangsa-bangsa di dalam nama Yesus Kristus ya saudara ya. Ya, artinya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat. Ya, orang Muslim juga sudah diberitakan semua Injilnya. Kalau mereka juga tetap tidak percaya, berarti itu adalah urusan mereka sendiri ya saudara-saudara. Jadi tidak ada paksaan untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang penting tugas kita sudah memberitakan Injil. Ya, teman-teman, saya mau bersaksi ya tentang tadi pagi ya, saya berdoa dengan seorang ibu namanya Ibu Lin. Dia adalah seorang pendoa syafaat. Dia memimpin tim doa pelepasan di Ambon dan dia adalah istri dari seorang camat di Ambon namanya Ibu Lin ya. Dia berdoa, dia mengatakan, Pak Luga, saya ini diutus Tuhan ya. Pak Luga diutus Tuhan untuk bertemu dengan saya supaya kita bekerja sama untuk mendirikan, melakukan visi misi dari kerajaan sorga. Jadi Ibu Lin ini maaf sedikit. Lalu saya menceritakan visi misi saya kepada Ibu Lin. Ibu, saya ingin membuat konser, saya bilang begitu. Lalu tadi pagi waktu dia mendoakan konser King of King ini, langsung tiba-tiba Ibu Lin ini mendapat penglihatan, dia melihat malaikat-malaikat sorga turun membawa trompet. Ya, malaikat-malaikat sorga turun membawa trompet. Dan saya mengatakan kepada Ibu Lin, ya Ibu, saya orangnya pemain musik, saya punya selera musik yang cukup tinggi. Karena saya adalah pemain musik jazz, saya juga suka orkestra. Jadi saya katakan bahwa memang selera musik saya juga memang berkelas. Jadi saya juga nanti akan menghadirkan para pemain-pemain trompet. Ya, bahkan teman saya salah satu pemain trompet handal namanya Bang Hotben Purba. Dia trompetnya udah warna perak, sudah agak kotor lah gitu kan. Tuhan, saya ingin membeli trompet nih buat Bang Hotben Purba nih, trompet yang warna emas. Jadi nanti trompet kita nih berwarna emas semuanya kan. Jadi keren ya. Jadi teman-teman doakan terus studio dari King of King ini akan saya upgrade. Saya rencana mau beli mic yang harga 1.500.000 atau 500 sampai 1 juta. Jadi mic-nya nanti akan, saya udah pernah beli mic saudara, cuma mic-nya agak kurang berkualitas gitu. Jadi nanti supaya mic ini suara saya kencang dan gitarnya juga kencang, jadi persis kayak di studio. Jadi pada waktu kita menonton live dari King of King TV akan banyak memberkati dari sound system. Karena saya ini orangnya apa ya teman-teman ya, saya orangnya suka kualitas sound system ya, makanya saya senang beli sound system. Jadi tolong bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung konser ini, tiba-tiba tadi ada satu orang abang juga, Bang Ray, mentransfer. Terima kasih untuk Bang Ray untuk supportnya untuk konser King of King ya, supaya King of King ini konsernya kita berjalan lancar. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa orang Muslim tidak sanggup membuat konser seperti kita. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan, karena orang Muslim tidak bisa bikin konser. Kita lihat lagu-lagu mereka seperti apa. Rasulullah, kayak gitu-gitu aja, maksudnya bukannya kita menghina ya, tapi tidak exciting gitu. Kalau kita kan bikin konsernya kan ngeri, lagu-lagunya juga ngeri. Coba. Bukan di dalam nama Yesus terjadi kelepasan. Jadi saudara-saudara, konser ini
Saya minta kepada Pak Jokowi Widodo sebagai Presiden RI, saya juga minta kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan, dukung konser ini, karena konser ini adalah dari Tuhan. Di dalam konser ini kita bukan bertujuan untuk menyebarkan penyakit, tetapi untuk menyembuhkan penyakit. Ya, jadi saya minta kepada jajaran semua pemerintahan, Presiden, Gubernur DKI Jakarta, Kapolri, untuk mendukung konser ini, karena konser ini akan banyak menyembuhkan orang penyakit dari corona. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut kepada penyakit, tetapi takutlah kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyembuhkan engkau. Ya, jadi kita pada waktu kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau kita berharap kepada obat, ya, kepada vaksin, maka Tuhan tidak akan memberkati kita. Justru Tuhan yang ada, Tuhan yang mesti dibunuhnya pula kita, ya kan? Bagi Tuhan membunuh orang gampang, ya. Disuruh malaikat cabut tuh nyawanya anak satunya, ya. Jadi saya juga minta kepada semua penguasa-penguasa yang ada di Indonesia, dukung kerajaan Tuhan. Kalau kau tidak mendukung kerajaan Tuhan, maka Tuhan akan membunuh kau. Amin, saudara-saudara. Jadi ya, ini Aditya selalu komen kurang pas, ya. Kamu udah suntik vaksin belum? Ini kayaknya udah disuntik. Gue sama corona aja lebih takut. Mati sana mati, ribuan mati. Kenapa ribuan mati? Karena lo nggak mau percaya sama Yesus, makanya Tuhan bunuh lo. Ya, percaya kepada Yesus, maka Tuhan akan menyembuhkan engkau. Lihat gua sehat-sehat karena darah Yesus. Ya, kemarin juga gua sakit COVID, ini gua udah sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam puji-pujian itu ada kuasa. Di dalam puji-pujian ada kemuliaan Tuhan. Makanya tadi Ibu Lin berdoa dengan saya. Dia berdoa untuk konser King of King yang sedang kita rancangkan. Ya, dia melihat, Pak Luga, saya melihat para malaikat turun dari langit, banyak malaikat dan membawa trompet. Kebetulan pas paginya saya baru dengerin puji-pujian saudara-saudara, saya langsung tiuplah sangkakala di Sion. Dukung bersamanya. Ibu Lin ini mendapat penglihatan tentang konser King of King yang para malaikat turun. Ya, di konser ini sudah ada penglihatan para malaikat turun. Jadi artinya saya minta semua kepada polisi, TNI, Polri supaya mendukung konser King of King. Ya, Yesus berkata, barang siapa yang tidak mau aku mengakui Raja, bawalah kemari dan bunuhlah dia di depan mataku, kata Yesus. Ya, jadi artinya kita harus jangan takutlah kepada King of King, ya. Jangan takut kita kepada binatang Dajjal 66, ya. Dia akan berkuasa di muka bumi ini, saudara. Sebentar lagi akan terjadi pengangkatan, tapi Dajjal, binatang itu akan berkuasa yang telah berusaha menyuntikkan gennya kepada setiap manusia. Jadi kita harus memuji Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan, ya, Tuhan membelah laut Teberau dan membunuh Firaun dan tentaranya untuk supaya orang beribadah. Jadi saya minta kepada seluruh penguasa Indonesia, jangan pernah larang-larang umat Tuhan menyembah Tuhannya. Kalau tidak, bisa engkau nyawanya dicabut sama Tuhan, ya. Banyak tuh kejadian di dalam Alkitab, raja-raja dicabut tuh nyawanya karena melarang-larang beribadah. Jadi yuk semuanya bertobat, ya. Mari kita semua umat Tuhan, mari kita semua mendukung, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, karena sudah ada penglihatan dari para nabi-nabinya. Ya, di dalam konser ini malaikat meniup trompet, makanya saya juga akan panggil pemain trompet, Bang Hotband. Bang Hotband, tolong ganti trompetnya, Bang. Beli yang trompet yang warna emas itu, paling berangkat harganya paling 7 juta. Jadi saudara-saudara, mari kita dukung, muliakanlah Tuhan. Dan Tuhan mengatakan pada waktu kita menyanyi buat Tuhan, Ibu Lin dapat penglihatan, katanya malaikat menari-nari di sorga pada waktu kita berdiri di bumi. Ya. Demikianlah sahabat, telah kita saksikan dan kita tonton bersama-sama
bagaimana seorang nabi utusan Tuhan, pengakuan beliau yang minta diakui sebagai nabi ke-26 telah berhalusinasi untuk mengadakan konser untuk menyelamatkan seluruh manusia termasuk Islam agar mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih sahabat sudah menonton videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.